Sobat Obsesi, senang sekali hari ini bisa menyapa Sobat Obsesi di rumah ya, di podcast Obsesi Obrolan Sehat Taman Sari. Nah, saya dengan Dr. Nindi yang akan memandu jalannya acara podcast ini hari ini ya. Hari ini tuh podcastnya spesial karena kita akan membahas terkait mengatasi stunting dengan hypnoparenting. Agar apa? Agar bisa membantu anak-anak kita itu tumbuh dengan sehat dan juga cerdas. Nah, stunting sendiri di Kepulauan Bangka Belitung ini alhamdulillahnya sudah agak menurun ya. Tentunya tidak luput dari peran pemerintah dan juga kolaborasi dari stakeholder terkait. Contohnya dengan program genting, gerakan penanganan stunting. Nah, ada juga kampanye makan ikan dan juga edukasi-edukasi seperti yang kita lakukan hari ini ya. Kita akan mengedukasi tentang apa sih itu stunting, apa sih itu hypnoparenting gitu. Nah, kali ini yang lagi gencar-gencarnya dan juga lagi viral ya tentang hypnoparenting. Tapi untuk Sobat Obsesi di rumah yang belum tahu apa sih hypnoparenting itu, baru mengenal atau baru mendengar istilah hypnoparenting itu, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kita akan bahas mulai dari secara teori sampai ke praktiknya. Nah, Sobat Obsesi, jika ada yang kalian mau tanyakan ya, bisa chat by WA langsung ke nomor Puskesmas Taman Sari di 0882 7637 3207. Nah, sebelum mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, karena ini kan hari pertama Ramadan ya, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan untuk Sobat Obsesi di rumah. Semoga puasa kita dilancarkan dan amal ibadah kita diterima. Amin. Nah, dalam obrolan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh tamu spesial, dokter cantik sebagai narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Suniti, SPPN, CHT, CHM, CI, CEST. Panjang sekali ada gelarnya. Nah, beliau ini seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dan juga sebagai hipnoterapis, master hipnoterapis dan juga instruktur hipnoterapis dan juga emotional freedom teknik yang sudah tersertifikasi ya dok ya. Nah, beliau juga seorang asesor hipnoterapis atau penguji di bawah LSPKHI, dan juga terakhir beliau sudah menyelesaikan BIMTEK Master Instruktur. Selamat pagi dokter, apa kabar dok? Ya, selamat pagi. Penikmat sesi obrolan. Iya dokter. Dok, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar ya. Sampai hari ini lancar. Alhamdulillah. Baik dok, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya dok, di sela-sela kegiatan dokter yang sibuk ya, dokter sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini ya dok ya. Sama-sama, terima kasih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Obsesi yang digawangi bos cantik kita dokter Nindi. Terima kasih dokter. Oh iya dok, mungkin Sobat Obsesi di rumah udah nggak sabar ya dok, jadi kita mulai aja ya dok ya. Sebenarnya kita mau membahas yang dasar-dasar dulu ya dok, karena mungkin banyak orang yang tidak tahu apa sih dok stunting itu. Bukannya stunting itu selama ini kita tahunya itu cuman tentang tinggi badan aja. Kok bisa sih stunting itu bisa berpengaruh sama kecerdasan anak? Nah, seperti itu dok, bagaimana dokter? Semua seperti ini. Stunting ini kan programnya dari pusat sampai ke lini terbawah. Iya betul. Stunting itu kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini biasanya disebabkan karena gizi kronis, terutama pada saat 1000 hari kehidupan. Jadi artinya ketika di dalam janin sampai lahir, anak itu lahir ya 2 tahun, berusia 2 tahun. Kenapa stunting ini perlu dibahas demikian rupa? Dulu kan kita, zaman kita saya di puskesmas ya,
itu tentang bagaimana pemerintah gencar tentang BKM, bahwa garis merah ya. Kemudian anak-anak dengan gizi buruk. Nah, ini mungkin lebih luas lagi ya tentang bagaimana stunting ini menjadi program. Kita harus terpapar dengan program, bagaimana program yang kita harus mulai. Kenapa? Karena 10.000 hari kehidupan janin itu adalah sangat penting untuk pembentukan otak, jadi pertumbuh dan perkembangan ya. Kalau pertumbuh itu kan akhirnya pertumbuhan anak itu dari mulai kehidupan pertumbuhan kan bertambahnya volume tinggi ya kan, volume tinggi. Kemudian kalau perkembangan secara perkembangan skill, perkembangan otak, kognitif, sensorik dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya dengan pemenuhan gizi yang kurang, maka akan terjadi penghambatan dalam tumbuh kembang anak, tumbuh dan perkembangan anak. Terus secara otomatis juga akan menghambat kecerdasan anak. Iya. Jadi memang ya sobat obsesi, yang selama ini kita tahu stunting itu cuma soal tinggi badan, tidak gampang itu ya, tidak sesederhana itu ya, karena dia juga akan berpengaruh ke mental dan juga kecerdasan anak kita. Jadi seperti itu ya dok ya. Nah untuk hypnoparenting sendiri dok, ini kan mungkin banyak sobat obsesi ini yang baru dengar tentang hypnoparenting. Nah sebenarnya apa sih dok hypnoparenting itu, terus gimana hypnoparenting itu kok bisa sih dia itu berpengaruh sama pertumbuhan anak kayak gitu. Jadi hypnoparenting sendiri ada dua kata ya, hipnosis dan parenting. Jadi orang selalu mindset hipnosis pasti hipnotis ya. Mindsetnya negatif ya, padahal kita sudah termasuk demikian Indonesia termasuk ketinggalan tentang hipnosis ini. Iya, terutama baru viral ya. Terutama tentang mental. Nah, apa sih kaitannya hypnoparenting, hipnosis dan parenting? Parenting kan pengasuhan ya, pengasuhan terhadap anak. Sedangkan hipnotis itu orangnya, hipnosis itu ilmunya. Dengan hipnosis itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sugesti, imajinasi, yang nantinya berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Jadi kenapa kok bisa stunting dengan parenting? Jadi dalam stunting kan nggak cuma tentang bagaimana gizi saja, ya kan? Jadi kita melihat bahwa itu ketika 1000 hari kehidupan anak itu kan dimulai dari dalam rahim ibu. Iya, betul. Ketika seorang ibu hamil, hatinya tidak cemas, gitu kan, akan terdampak terhadap janin yang dikandungnya. Akhirnya misalnya ibunya cemas, ya, kemudian dia akhirnya nggak mau makan, otomatis kan mengganggu pertumbuhan janinnya. Kemudian kenapa? Karena ketika ibu hamil, bisa ibunya stres, ya, atau pikiran ini, ya, misalnya, gitu, ya. Nah itu kan akan meningkatkan hormon kortisol dalam tubuh, gitu. Maka akan lahirnya anak-anak lahir menjadi orang-orang dengan yang mudah stres. Ya, juga ada. Kemudian kenapa misalnya ibunya mau ketemu, kan? Kenapa itu kan nanti berakibat pada tumbuhnya janin. Bayangkan misalnya seorang ibu harusnya dia asupan nutrisinya bagus, gitu ya. Karena nggak mau makan, apalagi trimester 1 kebanyakan ya, gitu kan. Terus nggak mau makan, yang harusnya anak lagi pertumbuhan, penyatuan, gitu, pertumbuhan janinnya, penyatuan kiri kanannya terus terhambat. Nah, bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Kemudian ketika lahir pun, gitu ya. Kemudian kenapa ibunya yang harus dihipnoterapi biar dia bisa makan dengan baik, biar bisa menurunkan. Kenapa hipnoparentingnya di mana? Ibunya dihipnoterapi biar dia tetap bahagia. Ibu hamil bahagia, anaknya pasti bahagia. Kemudian misalnya ibu hamilnya tidak suka dengan makanan yang harusnya dia makan, kita bisa hipnoterapi dengan ibu itu, ya bisa makan. Kemudian nanti berlanjutnya adalah ketika ibu itu melahirkan.
Jadi ibu melahirkannya dia happy melahirkan. Iya. Jadi ketika seorang ibu melahirkan dengan bahagia, itu kan memperlancar persalinan, gitu. Kemudian ketika anak lahir, gitu, anak lahir itu kan butuh kasih sayang. Iya dokter. Ya kan, anak sudah ketika anak lahir ada 100 miliar sel otak yang belum menyatu sinapsnya, ya kan. Nanti, Nah, kalau dia tidak bahagia, stres misalnya, nggak akan nyatu gitu dok. iya betul. kan kalau anak-anak ya, jadi ketika misalnya sudah, ini pernah diperlihatkan oleh saintis dari pada seorang bayi, kita lihatin bagaimana dia menyatu ketika disusuin. Ibu menyusui juga harus happy biar air susunya lancar kan. Iya, kalau misalnya ibu menyusui stres, nggak rilis ini, ya kan, maka asinya kurang. Anak tidak mendapatkan asi yang baik. Itu kalau dia fase sebelum MPASI, sebelum 6 bulan gitu kan. Nah, jadi dia harus, kemudian kenapa? Makanya manfaatnya apa? Ketika untuk ibunya happy, hamil, happy merawat, happy memberikan makanan gizi ke anak ya. Jadi memang gitu ya, apa ya, mungkin orang-orang ini taunya dulu kan stunting itu hanya dimulai dari ketika dia sudah lahir, itu makanannya kurang, gizinya kurang, akhirnya dia stunting. Padahal itu dimulai dari ketika ibunya itu hamil, begitu kan dok? Iya, betul. Jadi sebaiknya memang hypnoparenting ini bisa dimulai sejak dia hamil ya dok ya, bahkan sebelum hamil ya. Kan dulu sudah ada persoalan, betul. Ini ya, beberapa pasien yang datang itu ketika sudah melahirkan, terus dia mempunyai masalah sebelum hamil, apa yang terjadi? Iya, jadi ya begitu. Jadi anaknya tidak lurus ya dok ya. Bisa berakibat nutrisi anaknya yang kurang. Gitu kan. Oke dokter, kalau untuk di konteks stunting ini sendiri ya dok ya, hypnoparenting itu apa sih yang bisa dibantu oleh hypnoparenting? Apa bikin anak itu yang nggak nafsu makan jadi nafsu makan, atau mengurangi stres, atau apa? Jadi kalau di hypnoparenting itu kan sebenarnya karena anak. Kenapa sebut hypnoparenting? Karena kita melibatkan anak dan orang tua. Parenting itu adalah melibatkan orang tua siapa, bapak dan ibunya, gitu. Jadi anak itu ketika hypnoparenting, misalnya anaknya nggak mau makan sesuatu, misalnya anaknya hanya punya makan ini aja, kita lihat klinisnya karena kita dokter gigi, kita akan lihat dulu. Misalnya, dok ini anaknya banyak makan ini aja, gitu ya. Terus saya lihat dulu giginya baik enggak, ada yang bolong enggak. Ketika bagus, baik-baik aja, clear lah ya, misalnya ada yang bolong, ada gusi yang bengkak dan sebagainya, nggak ada yang lagi mau tumbuh, jadi dia mau makan, monggo. Berarti dia hanya makan mie aja. Terus kita tanya lagi nanti, kenapa ya, gitu ya? sukanya apa? Kalau anak bisa bilang ya, gitu. Terus kenapa mie? Dalam mie kan ada yang merasa karena gurih ya, kan terus menerus. Jadi kalau MPASI itu kan sebenarnya kita hindari yang sangat gurih kan, karena itu akan kecenderungan anak akan terhadap makanan tertentu. Di hypnoparenting itu melibatkan orang tuanya. Orang tua bahagia memberikan makanan yang bergizi. Caranya apa? Jadi kalau orang tua lagi tidak bahagia, terus mau bayangin ya dokter ini misalnya anaknya dengan nyuruh anak makan nak, lagi marah nih. Tapi kalau kita dari orang tuanya yang gini ya, makan nak, ya marah nih. Sih sama anak, kenapa anak 0 sampai 7 tahun itu adalah pikiran bawah sadarnya, dia menerima apa aja yang dia katakan. Nah, mau kata-kata jelek, mau kata-kata buruk, tapi kan dampaknya nanti. Misalnya ada seorang anak yang datang gitu ya, bilang, dok dia itu gak mau makan buah dok, gitu kan. Nah terus kenapa? Setelah kita gali ya, ternyata ditemukan bahwa anak ini pernah ditakut-takutin dengan buah-buah tertentu. Ini tertanam di situ. Jadi ketika anak itu usia udah ke 4 SD, mamanya gelisah karena dia nggak makan buah sama sekali. Akhirnya
oh ini yang dulu dia punya pengalaman, punya experience bahwa dia maka ditakut-takut dengan buah-buah tertentu, ya buah apapun dia nggak mau. Ya itu kecut, itu ini. Iya, gitu, misalnya dokter. ini kan ada orang tertentu ya, akhirnya oh ibu dulu iya sih sewaktu makan buahnya dengan dibentak Karena ibunya nggak happy, jadi menyisakan trauma. di hipnoterapi itu kita akan melihat trauma nggak hanya ketika dia setelah lahir saja, tapi ketika di dalam kandungan anaknya happy, makanya happy gitu, ibu nyuruhnya kan. Sekarang ini pola asuh yang dilakukan oleh ibu yang bahagia, bapak yang bahagia, maka anak akan bahagia. Iya, betul. Jadi menyuruh apapun dia mau Ya dok ya. Berarti ini pesan juga ya dok ya buat sahabat obsesi di rumah. Jadi untuk bapak-bapak ya, kalau istrinya hamil jangan dibentak-bentak, harus disayang-sayang, karena itu nggak cuman berpengaruh sama ibunya saja, tapi juga ke anaknya begitu. Jadi emosional anak itu udah terbentuk sebenarnya dari dalam kandungan ya dok ya. Betul. Ketika anak 16 minggu, sebenarnya seorang janin atau bayi di dalam kandungan sudah dikasih Allah itu indera pendengaran. Makanya ketika misalnya suami istri berantem gitu kan, akhirnya mamanya nggak mau makan, lagi hamil gitu ya, baju gitu kata orang Bangka, nah itu anak mendengar gitu ya. Bapak saya minta ibu saya gitu kan. Itu terdengar karena anugerah yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Indera pertama adalah pendengaran. Walaupun telinganya tidak belum terbentuk, tapi inderanya sudah dibentuk. Kenapa kita ada yang 4 bulanan kita baca ini ya? Maksudnya, kenapa di luar itu selalu ibu hamil dikasih musik-musik klasik? Iya, Karena sekarang menenangkan. lagi itu dok booming juga kan, sekolah dulu kan, babynya sekolah dulu di dalam perut kayak gitu kan. Karena memang karena memang seberpengaruh itu ya dok ya gitu. Jadi mungkin buat bapak-bapak yang menonton ya, diperhatikan lagi. Karena ini juga pengasuhan ya. Iya, asuh gitu. Jadi nggak cuma ibunya. Iya, itu aja dok. Bapaknya biasanya yang berkontribusi. Biasanya kalau misalnya di rumah sakit itu dok, anak sakit, jadinya mereka nggak tahu istri saya kayak gitu dok ya. Harus tahu bahwa tumbuh kembang itu seorang anak itu hadir Peran dari keduanya ya dok ya. Jadi fatherless yang kemarin ya kan sudah Indonesia mulai menepis lah ya. Ini sudah banyak sugar daddy yang itu ya dok ya, sekarang udah yakin sama anaknya ya kayak gitu. Perkembangan yang bagus ya bahwa ternyata memang ya seperti itu, sedemikian rupa bahwa kehadiran ayah yang ayahnya ada, fisiknya ada, maksudnya kok si sayangnya nggak ada gitu ya. Jadi bonding bapak ibunya harus ada. Termasuk bonding bapak ibunya enak, makanya sama-sama. Kan bisa mencontoh, anak akan mencontoh. Kalau anak kecil itu kan dia terutama balita sampai 7 tahun ya, dia kan children see and children do. Iya kan? Apa yang dia lihat maka kan dia lakukan. Betul dok. Oke, dokter kan mungkin ya dok ya, nggak semua orang tua itu aware ya masalah stunting atau masalah hypnoparenting ini. Mungkin mereka juga belum pernah baca-baca atau apa. Mungkin pertama kali mendengar itu lewat podcast ini mungkin ya dok ya. Nah, dan juga mungkin masih banyak orang tua yang ragu dok, apakah hypnoparenting ini cuman sekedar ngomong afirmasi positif sama anak, atau memang ada jurnal ilmiahnya, atau memang ada bukti ilmiahnya dok? Jadi gini, kalau masalah hipnoterapi itu banyak sekali jurnalnya. Kemudian ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ketika seorang ibu stres maka tumbuh kembang anak akan terganggu. Kemudian saya tidak bisa sebutin jurnalnya banyak ya. Jadi kemudian kalau misalnya seorang anak nutrisinya termasuk pola asuh ya, ketika itu kan tumbuh kembang artinya kecerdasan. Ketika anak dalam pola asuh yang kurang baik, maka terjadi seorang anak ketika dibentak maka putuslah dia sambungan sinar. Oke. Jadi kenapa ketika ini puasa ya, kenapa Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW suatu saat Rasulullah mengenal seorang bayi.
ya, mufadal, bayinya mufadal. Kemudian mufadal itu kan bayinya tuh nyaman sekali dengan gendongan Rasulullah. Maka si bayi ini tiba-tiba mengencingi jubah Rasulullah, gitu kan. Nah ketika itu mufadal kan sebagai ya aku kan ya, akhirnya direbutlah bayi itu dari gendongan Rasulullah. Rasulullah marah. Gitu. Beliau berkata bahwa jubah saya itu bisa dibersihkan dengan air, tapi keruhan bayi ini tidak bisa disembuhkan. Gitu. Maksudnya gini ya, ketika maksudnya, jadi kalau dalam sisi hipnoterapi bahwa perkembangan otak sedang nyambung orang, jadi bayi itu ketika dia nyaman sebenarnya otaknya sedang sinapsisnya lagi disambungkan. Saraf-saraf. Ketika dia direbut secara paksa, ternyata dia putus. Nah itu kan maksudnya tidak akan nyambung lagi, gitu ya. Termasuk, jadi kedepannya nggak akan bagus ya dok ya. Juga ada seorang saintis bahwa ia melihat bahwa gimana ya penyambungan antara saraf-saraf bayi saya itu, maka dipasangkanlah EEG, kemudian ke monitor. Dia melihat, oh ternyata ketika dia susuin anaknya dalam posisi disusui, dia diberikan ASI, gitu. Ternyata sambungan otaknya tuh indah sekali kalau dia di monitor, nyambung gitu. Suatu saat bayi itu menendang alat-alatnya, kabelnya. Nah, si ibunya seketika menyusuin terkejut, oh no gitu, oh tidak gitu kan. Nah ternyata kata tidak yang tiba-tiba itu ada sambungan saraf otak yang menggelembung kemudian putus. Nah itu berarti kan perkembangannya jadi terhambat, gitu ya. Makanya ibu harus bahagia memberikan anaknya. Kemudian ketika anak tidak suka, ini dalam konteks stunting ya, anak ketika tidak suka, kan kebiasaan gini ya, ada seorang ibu misalnya anaknya nggak mau, ini ada kasus ya yang ini nggak mau, terus ketika saya tanya anaknya, masakannya bunda enak enggak, apa jawabannya? Nggak tahu, nggak pernah ditawarin. Ibunya berkata begini, lagi kamu kan nggak pernah mau. Nah, gitu kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan, kenapa gitu kan? Bisa lelah dok, gini kan. Nah itu ternyata anak pun perlu dibujuk gitu ya. Nah, bujukan anak, kalau kita dengan tidak bahagia, dengan teknik yang biasa, ya, tidak teknik dengan hipnosis, gitu, dia nggak akan mempat. Betul. Jadi mempercapek diri sendiri aja ya, tambah capek, tambah marah, tambah ya sudah, tambah nggak mau makan, tambah ya udah gitu ya dok. Ya udah nggak mau makan dok, gitu kan. Ada yang dia kan nggak mau makan. Iya. Karena kadang dia nggak suka ini dok, gitu kan. Masak kan gitu kan. Dia suka ikan. Dia jadi kayak orang tua menuruti mau anaknya, kayak gitu. Harus dicari. Kalau di hipnoparenting kita cari nih. Nah ini nggak suka kenapa? Apakah dia punya experience yang nggak enak terhadap makanan tertentu yang harusnya dia makan sebagai makanan bergizi gitu kan? Dicari itu permasalahannya. Gitu di hipnoparenting. Oh dia nggak suka, ada misalnya, oh dia nggak suka ikan karena dia pernah melihat ikan gitu ya, itu baunya amis pas hidup gitu kan. Jadi ketika dia mendengar kata ikan mungkin nggak mau ikan amis gitu. Atau sugesti dari orang sekitar nih misalnya, oh nggak usah makan ikan amis gitu kan gitu. Nah itu mungkin masuk ke dalam pikiran bawah sadar si anak. Akhirnya dia nggak mau makannya ikan kan amis. Mindsetnya itu seperti itu. Iya dok. Oke ya sobat obsesi, mungkin sejauh ini sobat obsesi udah ada gambaran ya gimana itu stunting, gimana itu hipnoparenting. Nah kita sudah bahas tentang hipnoparenting dari teori ya dok, secara teori. Nah kita sekarang akan geser ke prakteknya ya. Jadi kalau untuk orang-orang orang tua yang akan menerapkan hipnoparenting dok ya, dimulai dari mana sih dok langkah pertama? Kan mungkin saudara obsesi di rumah pengen nih menerapkan hipnoparenting di rumah, cuman bingung dari mana dulu kayak gitu kan. Jadi hipnoparenting itu kan yang pertama mengatasi yang saya sebutkan, mengatasi stres, kecemasan ibu dalam merawat anak, ya kan? Anak tidak makan bukan karena ibunya tidak pandai masak. Ibunya pandai masak karena ibunya cemas, terus akhirnya malas masak. Akhirnya kita beli makanan jadi atau makanan yang sebenarnya harus dikurangi, misalnya junk food macam ya.
yang kadar garamnya tinggi, kadar lemaknya tinggi, Iya. misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan motivasi ibunya, ya. Ibunya dimotivasi, juga nanti anaknya gitu. Kalau anaknya sudah bisa berkomunikasi dua arah nih, Iya. ya kan sampai 2 tahun dia bisa berkomunikasi, itu bisa tuh diterapkan sama ibunya, menerapkan kepada anaknya gitu ya. Kemudian mengubah perilaku makannya, misalnya anak tidak mau makanan tertentu misalnya. Nah itu bisa dirubah, kecuali misalnya anak ini ada alergi dan sebagainya, ya itu beda lagi ya. Anak nggak ada alergi terhadap sesuatu, tapi dia pola makannya hanya makanan-makanan yang tadi saya sebutkan ini aja. Iya. Jadi kita rubah perilaku anaknya lewat siapa? Lewat ibunya. Jadi hypnoparentingnya adalah kita melibatkan ibu atau bapaknya gitu. Keduanya ya dok ya. Keduanya gitu. Yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri ibu. Ibu yang percaya diri bahwa anaknya yakin bisa makan dengan baik, ibunya udah bahagia, percaya diri gitu kan. Berkomunikasinya dengan anak. Oke. Yang pertama, kemudian ini kapan sih waktunya gitu. Jadi si ibu itu harus, jadi ketika kita bagaimana sih tekniknya? Sebenarnya hypnoparenting itu kita melibatkan pikiran bawah sadar. Jadi kita di dalam manusia itu ada namanya gelombang otak. Iya. Oke. Jadi kalau kita tuh dalam ilmu hipnosis itu kita mengenal 4 gelombang otak. Jadi kita sadar nih, saya dokter ini sadar sepenuhnya itu gelombang otak beta. Ya. Terus turun lagi menjadi gelombang otak alfa, turun lagi jadi gelombang otak theta. Nah, kalau misalnya orang sudah tidur lelap itu gelombang otak delta. Oke. Kalau orang tidur lelap mau dibom, dia diam aja. Ya. Jadi itu namanya tidur tanpa mimpi. Jadi kalau yang ibu hamil yang hobinya mimpi, gelisah, itu tidurnya tidak berkualitas. Kan gitu. Jadi kalau makanya ketika ini diobsesi mungkin masukan buat ibu-ibu yang hamil ya, atau ibu-ibu yang punya balita, coba ibu introspeksi, tidur saya cukup berkualitas ya, berkualitas tidurnya 8 jam nih, tapi banyak mimpinya, banyak kebangun juga, banyak bangunnya, kemudian bangun-bangun capek banget, padahal udah tidur 8 jam ya dok ya, capek, akhirnya tidurnya tidak berkualitas gitu. Nah, kalau untuk hipnoterapi sendiri kita mainnya di gelombang otak theta. Gelombang otak theta adalah gelombang otak yang bikin kita nyaman. Ya. Jadi kalau saya suka menyebutkannya di dalam pikiran bawah sadar itu sebenarnya isinya adalah proteksi. Jadi ketika misalnya memproteksi diri sendiri, ketika misalnya kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak, yang negatif, maka yang didapat adalah itu sebagai bentuk trauma dalam pikiran bawah sadar. Itu adalah rumput-rumput dalam pikiran bawah sadar, jadi harus dibersihin nih. Nah tekniknya gimana? Si ibunya harus nyaman juga. Kalau orang sekarang nyebutnya kita bestie ya, satu frekuensi sama anak ya, kita satu frekuensi. Saya bilang di awal bahwa anak 0 sampai 7 tahun sebenarnya mainnya adalah dia banyaknya pikiran bawah sadar. Semua diterima. Makanya seorang bayi yang lahir itu seperti kertas putih. Mau ditulis apa aja ya sudah ya. Children see and children do gitu kan. Nah makanya ketika dia akan meniru itu, gitu kan. Terus masuklah dia gitu kan. Nah dikumpulin aja terus. Berarti gelombang pikiran bawah sadarnya lebih dominan, gitu kan. Nah, ibunya harus juga rileks ketika menyuruh anak makan. Karena nggak akan sampah. Ada 3 hal yang harus dihindari oleh ibu-ibu nih. Tipsnya ya. Kalau mau kita ngomong sama anak itu hindari 3 kata. Yang pertama tidak, kedua jangan, yang terakhir akan. Misalnya gini, misalnya kamu jangan makan ini, gitu kan? Misalnya dia nggak boleh nih, misalnya anak ini nggak boleh makan mie, gitu kan, terus bilang kamu nggak boleh makan mie, kamu jangan makan mie, kamu harus makan sayur. Maka yang dilakukan adalah dia akan makan mie. Makin dilarang makin jadi ya. Jadi karena di dalam pikiran bawah sadar, nah anak dominannya pikiran bawah sadar. Di dalam pikiran bawah sadar tidak mengenal kata negasi. Tidak mengenal kata tidak, gitu loh. Jangan, jangan. Tidak mengenal kata jangan. Makanya ketika anak misalnya kamu jangan makan ini, ya makan itu. Disuruh ya dok, ya. Jadi ambillah kata-kata atau narasi
yang sama artinya. Misalnya kamu jangan makan ini misalnya, gitu kan. Kata-katanya diganti. Iya. Gitu. Misalnya Jadi apa itu, Dok? misalnya kamu makan ininya nanti. Oh, Gitu. iya. Sekarang harus Harus makan makan yang ini dulu. ini lebih Oke. enak biar kamu otot. Jadi kasih imajinasi Iya. nanti ibunya. Jadi gini, misalnya ya, ini tipsnya. Kamu makan ini, kamu nanti ya makan ininya. Sekarang kamu harus makan yang ini. Nah, bayangkan kalau ini untuk otak, untuk otot. Dirampin Kamu kan tuh. hobi main bola. Iya. Atau Iya. tanya Iya, ya, iya. kamu hobi main bola. Jadi bisa biar larinya cepat. Oh, Gitu loh. Imajinasi kan, coba kamu bayangin kamu jadi Ronaldo gitu kan. Iya. Terus kamu karena kamu udah kuat gitu kan, makan Oke, ini oke, oke. ototnya kuat, larinya kencang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam hypnoparenting itu nggak cuman berhenti di satu kalimat aja ya, Dok. Udah jangan makan ini. Jangan nggak berhenti di situ aja ya, Dok ya. Jadi kita olah gimana kalimat negatif tadi jadinya memang tetap artinya itu jangan cuman dengan yang lain begitu ya, Dok ya. Karena ibu-ibu tuh harus karena ibu-ibu memang harus pintar. Iya. Jadi ibu-ibu yang bisa merawat, memberikan nutrisi yang baik sama anaknya, dia adalah orang yang pintar gitu. Bagaimana membujuk anaknya gitu. Kemudian ketika ibunya juga harus relax dulu. Iya. Oke. Harus relax dulu, saya lagi marah nih. Jadi jangan kita ngomong sama anak ketika kita lagi marah gitu. Iya. Kalau marah nggak sampai. Akhirnya apa? Akhirnya kita membentak anak. Perkembangan otak. Betul. jadi anak jadi misalnya anak yang sering dibentak-bentak, takutnya malah jadi ini. Iya. Gitu kan. Jadi ibunya juga ibunya stresnya diriliskan dulu. Gimana, Dok? Jadi saya kasih tips ya bagi ibu-ibu. Bagaimana sih kita biar rilis ini? Jadi ciri-cirinya ibu-ibu yang misalnya stresnya belum rilis ya, coba ibu pegang dadanya penuh nggak gitu ya. Kalau misalnya penuh berarti ibu lagi ada masalah gitu ya. Kalau kita umat Islam kita diajarin panjang pendek. Kalau kita Al-Quran kita diajarin panjang pendeknya Al-Quran kan ada. Kita coba 7 nafas. Pernah dengar 7 nafas ya? Iya. Praktek ada ya. Praktekin 7 nafas Pas ngaji ya, Dok. gitu. Sebenarnya itu tips salah satu, sebenarnya itu tips untuk bisa meriliskan emosi. Ya. Caranya ya kita tarik nafas, kemudian hembuskan sampai hitungan ke-7. Nah, sampai kita dadanya enakan, baru bundanya oke, saya sudah nyaman nih, baru yuk makan. Coba bayangin kita neken nih, kesel, mana? Lagi kesel kan masih gitu ya. Mau pasti anaknya gitu. Tambah kabur gitu ya. Tambah kabur. Dan gini loh, ketika kita memberikan makan anak, terus kitanya happy, terus kita terjadi bonding sama anak gitu ya. Apalagi kalau anak dalam kondisi menyusui gitu ya. Nah itu kan hormon oksitosinnya kan keluar. Hormon kasih sayangnya kan keluar. Iya, anak betul. tuh. Ya jadi anak tuh belajar, anak tuh diberi ke cinta kasih sayang gitu kan. Bonding anak dan ibunya gitu. Kemudian kita makanan atau kasih sayang ibunya ketika memberikan makan itu nanti akan dikenang sampai dewasa gitu kan. Kemudian anak tuh ketika bondingnya udah bagus gitu kan, makannya juga enak. Coba kita lihat ibu-ibu yang lagi marah terus makan nak, beda sama enak, yuk nak makan gitu kan. Ya kita sambil nonton tuh makan gitu, sampai makan. Iya, jadi sebenarnya ya, Dok ya, yang perlu diperbaiki pertama kali itu memang ibunya dulu ya, Dok. Karena bapaknya juga. Karena memang ada sebagian ibu-ibu itu udah yang aduh gimana saya mau nyuruh anak saya makan. Saya aja sebelum nyuruh dia udah bersih tegang duluan gitu kan. Iya, ada apa duluan gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, kadang anak makan ya sudah, alhamdulillah, nggak makan ya sudah kayak gitu dong. Akhirnya paling datang mau ngasih ya anak saya nggak mau makan, minta vitamin kayak gitu kan, Dok. Jadi gimana sebenarnya kita bisa melakukan, ibu-ibunya ya, kita bisa melakukan namanya kita afirmasi kepada anak. Kenapa 0 sampai 7 tuh bisa menerima banget ya afirmasi ibunya. Betul. Kapan itu dilakukan? Kita misalnya anak ini nanti misalnya makan yang banyak ya.
Terus nanti ibunya juga diafirmasi juga, ya, hipnosis dirinya sendiri. Saya bahagia melihat anak saya tumbuh dan berkembang dengan baik, gitu loh ya. Maka saya memberikan makanan anak saya yang bergizi agar sehat, cerdas, berarti itu satu contoh skripnya ya. Gitu. Kemudian waktu-waktu kapan kita bisa memberikan ajakan kepada anak ya? Gitu. Kenapa? Yang pertama itu ketika anak tidur sebenarnya. Jadi misalnya anak nih gak suka makanan tertentu gitu kan, ibu tidur nggak? Saya suka nanya dia, ibu masih tidur sama anaknya? Itu kebetulan. Iya. Coba ibu kasih sugesti ketika anak lagi tidur. Berarti ngobrolnya itu pas tidur ya, Dok? Iya, tapi dengan frekuensi tertentu ya. Maksudnya kenceng-kenceng juga kan, sambil dipuji dulu anaknya, terima kasih sayang, jadi anak bunda, terima kasih sayang, jadi anak ibu, gitu kan. Jadi anak yang baik, gitu ya. Nanti baru kita ambil catat yang akan saya bisa anak ini hindari makan itu, dicatat gitu kan. Kemudian ketika anak lagi bermain fokus, mamanya duduk di sebelahnya, gitu kan. Nah, kemudian ketika anak lagi nyaman, pokoknya intinya ketika anak lagi nyaman dia akan menerima kata-kata dari jangan pas lagi bersih tegang dia ngomong panjang lebar percuma ya, Dok ya. Nggak akan didengarkan ya, Dok ya. Nggak akan masuk. Iya, masuk telinga kanan ke telinga kiri ya, Dok ya. Nah, jadi dokter kan dari tadi itu kan sebenarnya afirmasi positif, terus kita harus ngomong hal-hal yang positif, nggak boleh ngomong jangan dan lain-lain. Nah, boleh nggak Dok contohkan apa sih yang harus dikatakan di kehidupan sehari-hari yang harus sering kita katakan sama anak? Iya, biar energinya dia positif kayak gitu, Dok. Misalnya ketika tidur, nah ada lagi, tolong ngomong telinga sebelah kanan ya. Gitu ya. Telinga sebelah kanan, kenapa? Karena telinga sebelah kanan itu dia bentuknya imajinasi. Jadi kita dikasih imajinasi. Nah, misalnya salah contohnya, terima kasih dulu, terima kasih anak sudah jadi anak bunda, terima kasih sudah hadir di dunia ini gitu. Kemudian mulai sekarang kamu anak yang pintar gitu, yang selalu sehat, makanya makan dengan baik, makan yang bergizi gitu, makan yang sehat tuh sangat menyenangkan gitu. Udah kata-katanya masuk panjang ya. Sudah selesai, ulang lagi ya, 3 kali pengulangan. Minimal ya. Ini nanti bapak ini ngapain, mama? Jadi kadang pelan-pelan kayak kita ngomong sama kekasih ya. Menurut kali Dok kalau sama kekasih mungkin sama anaknya, kamu makan aduh kan gitu, malah bangun anaknya toh gitu. Kemudian ucapkan terima kasih, ya, makasih ya nak, kamu dengar ya suara mama ya, misalnya lagi tidur misalnya. Coba kalau kamu dengar, kamu anggukkan kepala atau kasih tanda misalnya, kamu kan gini ya, angguknya pelan, lihatin banget, oh iya mendengar banget. Ucapkan terima kasih ya. Sekarang kamu tidur yang nyenyak. Misalnya lagi tidur ya, nanti besok pagi kamu bangun, kamu sehat, kamu ceria, kamu selalu bahagia gitu. Udah. Berarti itu dimulai dari berapa menit setelah dia tidur, Dok? Jadi setelah, biasanya anak kan akan tidur 1 sampai 3 jam ya, tidur lelap. Atau ketika dia mau tidur dengan udah ngantuk-ngantuk gitu ya, baru diafirmasi positif ya, Dok. Dia sudah tidurnya lelap, ketika dia mulai iya. Ditepuk-tepuk dulu kenapa ya orang sering ditepuk-tepuk anak, sebenarnya sambil ngomong dong gitu. Jadi kita mau ngasuh anak tuh sendiri lupa ada sertifikasinya juga. Jadi jangan bobo, jangan dikasih ya, Dok ya. Sekarang ganti kata bobo kalau ganti kata-kata apa makanan misalnya ya, itu berjadi ya, Dok ya. Ya sekarang pakai teknik hipnoparenting dengan terutama dengan kamu mulai sekarang kamu hindari makan mie karena belum waktunya, misalnya pencernaannya belum sangat baik, sekarang makan yang sehat biar di sekolah tambah pinter gitu misalnya, nanti makanan itu nambah tenaga gitu kan gitu. Pokoknya kata-katanya kata-kata anak.
Oke dok, kan kalau itu kan bahasa sederhana kalau iya. ini ya. Kalau anaknya ini dok udah terlanjur GTM gitu dok, udah misal udah usia 3 tahun gitu, makannya masih susah sekali ya dok ya. Nah, ibunya ini baru aware nih, gitu ya, baru mulai nih baru mulai mencari-cari gimana sih oh ada ya ternyata metode hipnoparenting kayak gitu. Nah, apa sih dok awalnya yang bisa kita lakukan dengan hipnoparenting ini pada anak yang sudah terlanjur GTM dok? Sudah terlanjur itu ya dok ya. Biasanya kalau beberapa pasien kan saya harus melibatkan orang tuanya ya. GTM-nya tuh kita dikasih makan apa? Kita analisa dulu. Tadi, apakah dia kondisi klinis rongga mulutnya baik-baik saja? Atau misalnya dia kondisi tidak nyaman, atau pernah biasanya begitu karena dia kondisi makannya lagi tidak nyaman, jadi diem aja melihat makanan gitu ya. Kemudian ibunya boleh tadi tekniknya ketika lagi tidur, ketika lagi main fokus, ketika lagi entah nonton kartun ya, ibunya duduk di sebelahnya. Makanya jangan biarkan anak nonton kartun sendirian. Karena kalau lagi nonton kartun, lagi fokus, lagi rileks, coba kasih kata-kata di sebelahnya, tapi jangan ini ya, kata-kata yang nyaman gitu ya. Kata-kata itu kasih ucapan pujian dulu, kemudian baru kita kasih kata-kata sugesti. Jadi dok, sebenarnya ya yang kita tangkap ya dari tadi pembicaraan kita itu berarti mitos ya dok, kalau orang ngomong karena hipnoparenting ada hipnonya nih, berarti kayak di TV-TV dihipnotis, ditidurin kayak gitu kan, enggak ya dok ya. Jadinya dari kata-kata positif yang kita keluarkan ya dok ya, masuknya ke dalam alam bawah sadar. Kita bilangnya pikiran bawah sadar. Iya, alam bawah sadar. Oke dok. Iya, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ya. Itu kan ada 3 ya, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran tak sadar. Kalau pikiran sadar ya kita telepon sadar. Kalau pikiran bawah sadar itu pikiran di mana itu tanpa kita sadar itu akan melakukan. Pikiran bawah sadar itu sebelum mengontaknya itu peta. Contoh pikiran sadar, dan itu adalah pikiran bawah sadar. Misalnya dokter lagi ke mall, terus lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang mengacungkan senjata tajam. Apa yang akan dokter lakukan? Langsung menghindar, langsung lari. Itu pikiran bawah sadar sebenarnya, tapi dilakukan secara sadar. Tapi itu, dokter baik itu di dalam pikiran bawah sadar itu protektif terhadap diri. Itu kalau misalnya dokter mikir dulu, kan mikir. Jadi kalau pikiran sadar kita mikir, tapi kalau kita melakukan sesuatu hal tanpa harus dipertimbangkan, itu juga harus bawah sadar. Misalnya ya tadi kan masih lari, misalnya dokter dikejar anjing. Padahal dokter bukan atlet. Langsung kenceng lari. Saya nggak lari, bisa naik, misalnya bisa melompat ke tangga dan sebagainya. Jadi pikiran bawah sadar yang kita dokter nyetir mobil. Nah, dokter kalau misalnya lihat lampu merah, apa yang dokter lakukan? Ya berhenti kakinya. Padahal bisa ada pertimbangan. Jadi itu sudah otomatis ya dok ya, otomatis. Bukan pikiran sadar gitu. Kalau di pikiran sadar kita masih menganalisa dulu gitu loh. Jadi bedanya pikiran sadar gitu ya, analisa dulu gitu. Tapi kalau pikiran bawah sadar itu langsung otomatis. Kalau lampu merah berhenti. Jadi ininya sebagai apa ya, kita sebutnya itu jelas ya, biasanya kita akan menjelaskan itu apa. Lampu merah kita berhenti. Jadi ini pikiran bawah sadar kita. Tapi sudah di setting. Jadi otomatis melakukan itu gitu ya dok. Karena demikian misalnya ya, ketika misalnya dia makan makanan yang sehat, mamanya yang kasih sugesti. Sugestinya dokter adalah ketika ada lampu merah, maka saya harus berhenti. Karena ketika ada lampu merah, kaki saya akan menginjak rem. Begitu. Kalau anak-anak yang nggak suka makan, begitu juga. Kata ibu saya, misalnya buah apel tuh enak, sehat. Gitu loh. Nah itu kan sugesti dari ibunya. Makanya kenapa parenting? Karena melibatkan ibunya. Kalau saya harus makan
Ikan biar biar pinter kayak gitu ya dok bisa ya. kencang. Jadi Iya. kita kata-katanya kita kalau anak-anak itu kita kata-katanya sesuai dengan hobinya. Ya, jadi Kayak harus pinter-pinter imajinasi lah jadi orang tuanya ya dok ya. harus tahu anak ini suka apa Iya. ya gitu. Oke ya dok ya. Nah dok, ada nggak sih tips yang mungkin nih sobat obsesi di rumah, bunda-bunda di rumah itu udah terbuka pikirannya, aku besok harus menerapkan nih hypnoparenting kayak gitu dok. Tapi cuma bertahan sehari, 2 hari, 3 hari paling lama dok. Jadi apa sih dok tips dokter biar hypnoparenting ini bisa dilakukan continue kayak gitu dok? Makanya ketika kita melakukan hypnoparenting itu parenting orang tuanya itu. Oke. Kita melakukan hipnosis, ibunya penuh dengan kecemasan, penuh dengan kelelahan, nggak sabaran. Jadi orang-orang yang nggak sabar itu anak tantrum, ibunya juga ikut tantrum dok. Makanya tadi ada kasih tips bagaimana Iya. ketika kita lagi nggak sabaran, mencoba lagi gitu ya. Jangan, namanya gini, pengasuhan itu kan tidak pernah putus ya. Iya. Sebenarnya kita tuh parenting itu bahkan kita ada yang udah nenek-nenek juga tetap harus Iya, pengasuhan. betul. Nah, untuk anak-anak yang stunting, ibunya harus dikelola dulu emosinya. Iya. Jadi dia memberikan makanan dengan menyenangkan, ibunya happy, anaknya dikasih makan juga happy. Ketika ada hambatan, bayangkan ya dokter misalnya, saya males banget ngasih makan anak ini, gitu. Itu kan Iya. lagi emosi. Tapi ketika misalnya anaknya lagi, aku nggak mau, gitu. Terus ibunya, oke, ganti metode, ayo sambil nonton. Nah itu kan artinya ibunya itu sudah bisa mengelola dirinya. Jangan sampai ketika kita seorang ibu yang punya balita atau ibu hamil malas makan, akhirnya diturutin. Ya sudah, Ya makan sudah, ya makan ya sudah gitu kan. Makanya ada tuh pasiennya, kayaknya dia nggak mau makan, soalnya selama ini gitu ya. Jawaban ibunya, kenapa? Makanan bundanya enak nggak pernah ditawarin. Terus ketika saya tanya sama ibunya, konfirmasi, ibunya marah gitu kan. Marah gitu. Iya dok, capek di tempat kerja gitu kan. Jadi anak mau makan, jadi biasa dia menolak untuk ditawarin, masa saya nggak tawarin lagi. Iya. Jadi berhenti sampai di situ sudah gitu loh. Jangan seperti itu. Jadi ketika misalnya ibunya udah rilis kecemasannya, sudah meletakkan nih problem-problem kerjanya dengan baik menghadapi anak, dia lega, dia happy, maka ketika anak agak-agak mogok dia nggak masalah. Iya. Lakukan upaya lagi. Ganti lagi kayak gitu ya. Gitu kan. Jadi anak tantrum, ibunya nggak ikutan tantrum. Sudah sama-sama tahu. Makanan nggak masuk, cuman adanya emosi aja gitu kan. Akhirnya itu akan menyisakan trauma di anak ya dok ya. Kalau makan dibentak-bentak. Iya. Jadi enggak, aku males makan. Jadi anaknya saya nggak mau nasi, karena dia punya memori ketika mau makan nasi itu dibentak-bentak sama ibunya, tapi sama pengasuhnya. Iya, bisa. Gitu kan dipaksa, dijejel gitu kan. Gitu. Itu anak trauma sebenarnya. Iya. Jadi makan tuh harus bahagia. Betul. Nah dok, kan ini kayak yang dokter bilang tadi ya, memang hypnoparenting ini kan kita melibatkan antara orang tua ya dok ya. Cuman kan tidak bisa dipungkiri ya, sekarang banyak orang tua yang bekerja. Jadi anak itu tinggal di rumah entah dengan pengasuh, entah dengan kakek nenek. Kalau pengasuh mungkin kalau masih muda ya dok, bisa kita ajari begini ya dok. Tapi kalau udah kakek nenek, biasanya kakek nenek itu merasa orang yang paling sayang sama cucunya kayak gitu kan. Apa aja mau ini makanan manis setiap hari, ya sudah pokoknya penting cucu bahagia kayak gitu ya dok ya. Nah jadi itu gimana dok? Ya mungkin kan kalau kita sebagai orang tua ya dok ya nggak enak gitu kan ngomong sama orang tua, pasti pembelaan orang tua tuh ini kan cucuku kayak gitu kan dok. Jadi gimana dok? melibatkan orang lain ya dalam pengasuhan. Nah makanya walaupun kita bekerja, upayakan, apalagi punya anak balita, upayakan menyisihkan waktu atau yang kita sebut dengan quality time-nya dengan anak dengan baik gitu. Jadi misalnya kan kalau neneknya sayang banget ya, kalau anaknya nggak mau, pasti dia akan tidak melakukan itu terus ya kan. Anaknya nggak mau nih, nggak akan memaksa. Nanti anaknya, kakeknya dikasih nasihat, nanti
dikasih makannya ini ya, ditanyain karena udah disugesti sama mamanya nih. Oke, Nah, berarti oke. ketika pengasuhan enak tuh jalan-jalanin Oke. orang tuanya, mak nanti kasih makannya yang ini yang ini. Oke dokter, dok ini ada pertanyaan ya dok ya dari sobat obsesi. Ini dari Yana. Nah, seberapa penting sih kondisi emosional ibu atau ayah sebelum melakukan teknik ini, teknik hipnoparenting ini ya dok ya? Dan apakah sugesti itu akan bebal jika orang tuanya sendiri itu stres? Udah pasti ya dok ya? Udah pasti. Oke, ya sudah pasti. Jadi kalau misalnya tadi kan anak orang tua yang jadi ketika menawarkan anak makanan biar anaknya happy, makan dengan baik, makan makanan sehat, makanan sesuai dengan umurnya, maka ibunya juga harus sama kayak dokter Nindi, kita kasih dokter ini makan ya, tapi saya dengan marah. Iya, males dok, kayak gitu kan. Jangan kan orang dewasa, Iya. apalagi anak-anak. Tapi ketika gimana tipsnya ya, lola dulu emonya. Tipsnya adalah pakai nafas 7 aja. Oke, Udah. Tapi kalau dok saya udah pakai nafas 7, ada masalah dengan diri anda. Oke, berarti Hipnoterapi. iya, perbaiki dulu di hipnotis dulu ya. Oke, di hipnoterapi dulu. Oke, dok pertanyaan kedua ini ya dok ya. Dok mau tanya, saya Sela, berapa lama biasanya perubahan perilaku makan anak itu terlihat setelah kita rutin menerapkan hipnoparenting? Jadi tipsnya adalah 1 minggu kita evaluasi ya. Jadi gini, kita punya target dong mama. Ya, bunda-bunda punya target. Oh, anak saya mau biar dia mau makan ikan, nggak ada alergi ikan, nggak ada makan apa-apa, nggak masalah ya. Nah, misalnya mau makan ikan, kita amati dulu. Biasanya sih kita akan berperilaku 2-3 hari dia bisa melakukan itu. Tapi kita harus evaluasi ya seminggu. Iya. Biasanya sudah itu kita amati ya. Kita amati nggak usah jadi ikutin alur aja. Oke. Ini belum boleh mau makan. Ya. Gitu. Sebenarnya hipnoterapi ya kan, ini kan salah satu metode hipnoterapi terhadap anak. Salah satunya bagaimana mengubah pola perilaku anak terhadap makanan gitu. Nah, itu biasanya kan dia lebih cepat sebenarnya dibandingkan dengan cara-cara yang lain, karena melibatkan apalagi hipnoparenting melibatkan orang tuanya happy gitu. Sebenarnya kalau di dalam saya biasanya ke pasien itu akan evaluasi 1 minggu. Makanya satu target ya, jangan banyak-banyak ini. Oh, anakku pengennya makan ikan gitu ya, gitu. Pokoknya makanan yang mengandung ikan gitu ya. Nah, kasih itu aja satu script itu, ya. Tiap kali tidur dipukul gitu ya. Kasih afirmasi positif ya dok ya. Tapi kalau anaknya lagi gitu bangun, jangan diterusin ya. Gitu kan. Bangun gitu, malah bangunin, stop udah mama ulang lagi besok. Saya salah cara ini belum bikin kelas ya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter Gigi Smiti ya atas insight-nya hari ini ya. Sebelum kita tutup podcast ini, dok boleh nggak dokter kasih pesan ya, pesan singkat buat para orang tua di luar sana yang lagi berjuang ya setiap hari, entah itu biar memulihkan energi baru mereka atau harapan mereka, atau juga agar mereka bisa memotivasi anak agar makan makanan yang bergizi dan sehingga anaknya itu bisa berkembang dan juga tumbuh dengan sehat dan cerdas dok. Salah satunya ada para ibu tuh harus selalu mengafirmasi diri. Sebanyak apapun pekerjaan, selelah apapun pekerjaan, tipsnya adalah gunakan bahasa yang positif terhadap diri. Untuk ibu-ibu, jadi kita tuh sebenarnya kayak bermain peran untuk ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai stres yang di tempat kerjaan dibawa ke rumah. Itu tips. Nah, itu ada tekniknya juga. Nanti ikut kelas beliau ya. Jadi gimana kita menjadi ketika saya isi saya bahagia ketika di tempat kerja, ketika di kerja saya nggak membawa tempat emosi di tempat kerja ke rumah, karena di rumah ada balita yang harus saya kasih makan, kasih nutrisi dengan bahagia. Oke, luar biasa ya dokter ya. Semoga pesan ini bisa membuka mata kita semua ya. Terima kasih banyak dokter Smiti ya atas ilmu dan juga inspirasinya hari ini, sungguh luar biasa sekali ya dok ya. Semoga obrolan ini bisa membuat kita itu lebih peduli ya dok ya terhadap anak-anak, terhadap asuh juga ya dok, agar orang tua itu bisa lebih paham dan juga lebih bijaksana dalam menghadapi anak yang
mungkin malas makan, saran kantum gitu ya. Oke. Oke, dok, mungkin bisa sedikit info dok, kelasnya gimana dok? Oh gitu. Pertama untuk yang mau belajar tentang hipnosis ya, Iya. itu ada level 1. Biasanya saya ada di Hotel Santika Pangkal Pinang. Nah, Oke, yang mau ikutan ya. silakan hubungi saya gitu ya. bikin kelas. Apalagi kalau misalnya kelasnya homogen misalnya, tenaga kesehatan itu lebih senang, atau ibu-ibu semua itu bisa. Biasanya akan saya masukkan salah satu tips-tips gitu ya untuk dipraktekkan. Hubungi saja saya di 089898090340 di boleh Japri. Dok, saya mau ikut kelas dong gitu. Mungkin nanti kita akan bikin kelas ya untuk kelas-kelas yang lain. Misalnya, dok, saya bagaimana memanajemen emosi nih biar saya merawat anak dengan bahagia, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita gitu ya. Jadi salah satu tipsnya bahwa ibu harus bahagia gitu. Apapun, misalnya saya ini dok lagi meraju sama suami ya, jangan sampai gara-gara meraju sama suami terus lupa ngasih makan anaknya gitu ya. Bahwa kita punya balita yang harus kasih sayang penuh, dikasih bahagia penuh. Seorang ibu tuh harus penuh dong bahagianya, Tangki cintanya ya dok ya. harus penuh, tangki cintanya harus penuh sehingga dia bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Makanya itu happy gitu ya. Oke, jadi momi-momi semua di rumah, sobat obsesi ya, itulah tadi obrolan seru kita tentang mengatasi stunting lewat hypnoparenting. Nah, perlu sobat obsesi ingat ya, kalau sebenarnya anak tumbuh sehat dan cerdas itu bukan cuma perkara makanan yang masuk ya dok, tapi juga tentang pola asuh dan juga hubungan kita ya dok sama anak-anak. Iya, jadi memang nggak boleh stres juga ya dok ya. Nah, kalau kalian suka sama episode kita kali ini, boleh like, comment, and subscribe ya. Saya Dr. Nindi dan juga Dr. Suniti pamit undur diri ya semuanya. Kita sama-sama wujudkan anak-anak untuk menjadi generasi yang sehat dan juga cerdas ya. Oke, generasi emas 2045 kata dokter. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Obsesi, obrolan sehat Taman Sari, Puskesmas Taman Sari melayani dengan cinta. Bye bye. Ada insiden tadi.